Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Igusti Ngurah Juniarta, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen di program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata ajar yang saya ampu, yaitu mata ajar keperawatan gawat darurat. Keperawatan gawat darurat merupakan salah satu mata ajar wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 6. Di mana untuk jumlah SKS sejumlah 4, di mana 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata ajar keperawatan gawat darurat terdiri atau diampu selama 14 hari efektif, belum termasuk 1 kali ujian tulis dan 1 kali untuk ujian labnya. Kemudian, untuk mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang memiliki masalah aktual dan risiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan, tanpa atau disertai di kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan juga, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kecacatan dan atau kematian yang mungkin terjadi. CPL yang dibebankan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Kemudian yang ketiga, menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosis asuhan keperawatan. Yang keempat, menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut atau Advanced Lab Support dan penanganan trauma, Basic Trauma Cardiac Lab Support atau BTCLS pada kondisi kegawat daruratan dan bencana. Kemudian, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan tentunya kreatif, mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau patient safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Kemudian, mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung, Basic Trauma and Cardiac Lab Support, pada situasi gawat darurat atau bencana sesuai standar dan kewenangannya. Untuk yang terakhir, mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Selain CPL, untuk merumuskannya ditentukan yaitu CPMK. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, CPMK-nya diantaranya yang pertama, menerapkan filosofi konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis juga. Kemudian, CPMK yang keempat, yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang kelima, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, kegawat daruratan terkait dengan berbagai sistem. Kemudian, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan, serta kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Dan untuk CPMK yang terakhir, yaitu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif.
Untuk bahan kajiannya, yang pertama, konsep dasar keperawatan gawat darurat. Yang kedua, peran dan fungsi perawat di area keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, proses keperawatan pada area keperawatan gawat darurat. Yang keempat, efek kondisi kegawat daruratan terhadap pasien dan keluarga. Yang kelima, pengkajian primer dan sekunder dalam gawat darurat seperti apa. Konsep dasar triase, isu end of life di keperawatan gawat darurat. Kemudian mekanisme trauma, trauma tumpul, trauma penetrasi, kemudian patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan berbagai sistem, termasuk shock, trauma dada, infak miokardium, trauma kepala, trauma abdomen, trauma muskuloskeletal, kegawatan obstetri, kegawatan psikiatri, overdosis dan keracunan obat. Bahan kajian selanjutnya yaitu asuhan keperawatan gawat darurat dimulai dari pengkajian, analisa data, diagnosis keperawatan, penentuan intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif, meliputi bio, psiko, sosio, spiritual pada berbagai sistem. Bahan kajian selanjutnya yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Kemudian hasil-hasil penelitian terkait dengan masalah pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Kemudian manajemen pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Dan yang terakhir, prosedur keperawatan pada kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan, meliputi pengkajian primer, pengkajian sekunder, triase, airway management, and cervical control, breathing management, circulation control, splinting and bandaging, lifting, moving, extrication, and transportation, dan terakhir hacking dan hacking up. Sebagai seorang dosen, tentunya saya harus mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengajaran dengan sistem DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery, yaitu bagaimana cara saya untuk menyampaikan materi agar bisa diterima oleh mahasiswa di kelas dengan metode lecture maupun lecture demo. Untuk yang bagian daring, kami sudah disediakan berbagai platform, salah satunya yaitu OASE, dengan singkatan Online Academic Service for E-Learning, dan satunya lagi yaitu Cisco Webex Meeting. Selain berbagai media tersebut, kami juga menggunakan referensi yang sesuai dengan mata ajarnya. Yang pertama ada Emergency Nurses Association 2013, yaitu dari SEHI, Manual of Emergency Nursing. Kemudian kami juga memakai berbagai hasil penelitian dari rekan sejawat yang khusus berkecimpung pada keperawatan gawat darurat. Salah satunya yaitu Saputra 2019, penggunaan konsep e-learning untuk meningkatkan pengetahuan sikap kesiapsiagaan dalam pertolongan awal luka bakar pada pekerja di unit usaha yang berisiko tinggi mengalami luka bakar, di mana ini merupakan program hibah Udayana. Selain itu, buku yang kami gunakan juga Emergency Nursing Core Curriculum, terbitan dari Emergency Nursing Association tahun 2013. Kemudian, kami juga memakai hasil penelitian dari rekan sejawat Swindriase 2020 dengan judul The Influence of Basic Life Support Training on the Level of Public Knowledge about Emergency Handling in Tanah Lot Tourist Area in Bali. Guna mencapai sasaran pembelajaran, kita memerlukan interaksi dengan sasaran juga. Untuk interaksi di kelas dan kelompok, ada bentuknya berupa small group discussion, di mana satu kelompok terdiri dari 10-11 orang untuk kelompok diskusinya. Kemudian ada student project, kemudian ada review jurnal, kemudian ada plenary session, di mana mahasiswa memplenokan hasil dari diskusinya. Dan kemudian pada saat lecture, saya biasanya mengajar dengan bantuan video juga. Selain itu, saya menyelipkan beberapa jokes agar suasana lebih cair sehingga mahasiswa lebih dapat menerima materi yang saya ajarkan. Yang ketiga yaitu assessment, di mana assessment di sini untuk mengukur kemampuan mahasiswa yang tentunya dilakukan secara transparan dan aksesibel. Pada platform OASE, di sana sudah ada kolom untuk pengumpulan tugas, kuis, dan juga CBT-nya, sehingga mahasiswa bisa langsung tahu nilai mereka setelah menginput jawaban pada OASE-nya. Kemudian pada tim teaching,
Sebelum mata kuliah keperawatan gawat darurat berlangsung, kami akan mengadakan rapat pre-blok yang dihadiri oleh penjamin mutu, koordinator prodi, kemudian serta seluruh tim teaching yang terlibat dalam mata ajar ini. Untuk bentuk asesmennya ada dua, ada yang formatif dan sumatif. Untuk yang formatif, penilaiannya untuk diskusi SGD sebanyak 25%, plenary lecture 20%, dan student project-nya 15%. Sedangkan untuk penilaian sumatif itu ada dua, ujian tulis sebanyak 25% dan 15% sisanya yaitu ujian praktek atau lab. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana proses mengajar di kelas dengan materi yang sudah dirumuskan pada CPL dan CPMK sebelumnya. Pada kali ini, dengan topik yang saya angkat yaitu Lifting, Moving, Extrication, and Transportation. Silakan menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Cerah sekali ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, adik-adik. Masih ingat materi kita yang kemarin? Masih. Oke. Sebelum kita beranjak ke lifting, moving, extrication sama transportation, saya ingin mengetahui dulu. Masih ingat nggak adik-adik tentang materi yang saya ucapkan kemarin atau kita pelajari kemarin? Ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan kondisi gawat, kondisi darurat, dan gawat darurat? Ya, silakan Nita. Baik, terima kasih untuk atas pertanyaannya. Izin menjawab. Gawat artinya kondisi yang mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah kondisi yang membutuhkan tindakan segera, sedangkan gawat darurat adalah kondisi yang mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan yang segera. Oke, mantap. Oke, adik-adik semua, selama 50 menit ke depan kita akan melaksanakan lecture atau pembelajaran di kelas. Dan 50 menit ke depan lagi kita akan mencoba bagaimana sih mendemonstrasikan cara pengangkatan yang benar, memindahkan ekstrikasi dan transportasi pasien. Oke, lanjut. Jadi tujuan umumnya adalah peserta didik mengetahui mengidentifikasi bagaimana cara memindahkan, ya, mengangkat serta mentransportasi pasien. Next. Oke, kita pemanasan dulu adik-adik. Ini ada kasus nih, bisa dibaca ya. Laki-laki berusia 40 tahun terjatuh dari pohon kelapa setinggi 12 meter. Wow. Dengan posisi punggung menyentuh tanah terlebih dahulu. Kebayang nggak sakitnya? Pasien tampak meringis kesakitan. Artinya pasien masih sadar. Betul. Kesadarannya, ayahnya 4, gerbangnya 5, motoriknya tidak terkaji. Oke. Tidak mampu untuk mengangkat tungkai bawah. Ya, berarti dia sakit banget nih sampai nggak mampu mengangkat tungkai bawahnya. Nafasnya 26 kali per menit, nadinya 120 kali per menit. Ya, di sini nggak ada tensi, nggak ada suhu, nggak sempat ngambil mungkin. Pada kasus ini, apa yang harus Anda lakukan untuk memindahkan si pasien ini? Ada yang punya ide? Silakan. Ya, silakan Anggi. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan meminta bantuan warga 2-3 orang untuk membantu mengangkat pasien, terutama di bagian tungkai bawah itu. Oke, nice. Ada punya pendapat beda nih? Ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Sama semuanya? Sama. Oke, memang benar ya. Jadi kita nggak bisa mengangkat sendiri teman-teman, kecuali kalian jadi Superman ya. Yeah. Tapi Superman is dead kan? Ya, seperti itu. Apakah itu benar jawabannya adik-adik? Kita akan lihat di belakang nanti. Oke. Kasus yang kedua. Anda berjalan di sebuah protokol, tiba-tiba terdengar ledakan. Oke. Dari bangunan 2 blok di depan Anda. Tampak asap keluar dari restoran dan orang-orang tanpa panik jelas. Ya, dikira itu ada terorisme, padahal itu ledakan dari ini kitchen. Ya, di dalam bangunan tampak masih ada beberapa chef yang pingsan. Berarti ledakannya asalnya dari dapur. Oke, itu analisis pertama. Kepulan asap berasal dari dapur, tampak fire sprinkle, tahu ya? Fire sprinkle ya? Bukan sprinkle yang ada apinya, yang keluar air. Oke, sudah bekerja. Apa yang Anda bisa lakukan untuk menolong korban yang masih terjebak di dalam? Ada yang bisa? Silakan. Ya, Bu Muswita. Makanya saya jadi kalau dari saya sendiri kan itu dia di dalam ruangan itu kita evakuasi korban itu dibawa ke luar, tapi dengan mungkin dengan cara membuka
Oke, ini cara menggotong. Oke, good. Kenapa nggak mau angkat tangan tadi? Padahal kamu bisa. Oke, gitu ya, Adik. Oke, tangan. Oke, Adik. Yang selanjutnya adalah teknik fire vector drag. Kenapa namanya fire vector? Tahu fire vector? Pemadam? Kelaparan. Oke, pemadam kebakaran. Karena teknik ini digunakan oleh mereka yang terjebak di dalam gedung sesuai dengan kasusnya tadi. Kenapa posisinya seperti ini, Adik? Karena asapnya di atas. Ya, sifatnya ringan. Jadi dia posisinya selalu di atas. Kalau kita berdiri, kita yang sesak. Pasien ada satu, dengan kita berdiri, pasien nambah lagi satu. Jelas? Oke. Gimana sih caranya? Nah, nih, posisinya seperti itu. Yang merangkak ini adalah penolongnya, Adik. Ini korbannya. Kita nonton ya videonya ya. Ini penekanannya diikat. Masuk. Iya. Can you do that? Ini tantangan tuh. Bisa nggak ngelakuinnya? Nah, ini selanjutnya adalah back step carry. Yang membopong gitu loh, yang sebelahnya. Oke. Sering kalian nonton di film-film ya, kalau dia ada cedera tuh dibopong ya, itu romantis banget itu. Oke, itu yang kita lakukan juga untuk memindahkan pasien dengan cepat ya teman-teman ya. Nah, kenapa nih ada pakaian tentara? Karena ini seringnya digunakan di medan perang teman-teman. Ya, dimana tidak ada alat, ya alatnya kita sendiri untuk membawa pasien dan memindahkannya ke lokasi yang aman. Oke. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, lecture sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke demonstrasinya. Ini yang bagian yang teman-teman tunggu-tunggu kan? Biarkan saya aja yang beraction di depan. Saya butuh satu orang lagi sebagai pasiennya. Siapa yang mau? Silakan. Ya, silakan Anton. Gimana kabarnya Anton? Baik sekali. Baik sekali. Sudah makan? Belum sih sebenarnya. Insya Allah. Ya, bagus ya belum makan. Berarti dia semakin ringan. Oke. Ini pasiennya, saya penolongnya. Kita pastikan ya memegang pergelangan dan pemangkunya. Silakan injek kaki saya. Ya, baru kita pindahkan. Ya. Ini untuk pasien yang setengah sadar tuh. Itu ya. Bisa? Bisa. Sakit nggak kakinya? Sakit. Sakit. Tapi kita nggak memikirkan itu. Kita memikirkan korbannya. Oke, jelas? Jelas. Oke. Itu kalau dia setengah sadar. Kalau dia nggak sadar gimana? Sama juga, ya. Nggak sadar. Kena hipnotis. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kiri, silahkan ke leher. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kanan juga. Kita pindah ke depannya, bungkuk sedikit. Silahkan di depan. Kita bawa. Ya, seperti ini. Kira-kira itu sudah bisa dimengerti belum? Sudah. Ada yang mau mencoba satu pasang silakan. Ya, silakan Anggi sama Kartini ya, silakan. Anton, sini dulu. Oke, silakan. Siapa yang mau jadi penolong? Kartini, bukan? Oke, Anggi, silakan peragakan yang pertama, membopong untuk pasien yang setengah sadar. Jadi kakinya, oke, pergelangan saya tuh, ya, ya, nice, tepuk tangan mas. Ini yang kedua, piggybackin untuk pasien yang akan tidak sadar ataupun sudah tidak sadar. Ya, silakan. Oke, nice. Oke. Tepuk tangan untuk Anton, Kartini, dan Anggi. Oke adik-adik, setelah kita saksikan bersama ya barusan, itu pertolongan yang tanpa menggunakan alat. Ya, sekarang kalau ada alatnya ya ini dia salah satunya adalah stretcher. Yang kedua,
ada yang dinamakan scoop stretcher. Nah, seperti ini alatnya deh. Kebetulan ada ya alatnya ya. Ya, warnanya menarik ya, kuning-kuning ini. Kenapa dinamakan scoop stretcher, adik-adik? Bentuknya nggak kayak scoop ya, karena bisa dipisahkan untuk menyekup pasir. Oke, untuk penggunaan alat ini teman-teman, itu minimal menggunakan 4 orang penolong atau 4 orang yang akan mengangkat pasien. Jadi saya butuh 5 orang, 1 orang sebagai pasien dan 4 orang sebagai penolong. Ada yang mau? Ya, satu ya Ibu Nabila. Ya pas nih cowok-cowok nih. Silakan. Chandra, Yunata, Alex. Kalian kompak sekali ya, pakai pakaian hitam mau pada mau kemana? Oke, dari posisinya ya teman-teman ya, saya lupa tadi. Ini ada dua bagian ya. Bagian yang lebih besar itu adalah kepalanya dan lebih kecil adalah kakinya. Oke, jadi jangan terbalik ya teman-teman ya. Kenapa komposisinya seperti ini? Karena kita lebih mementingkan kepala dibandingkan kaki. Ya, kita tanpa kepala nggak bisa hidup, tapi tanpa kaki kita masih bisa hidup. Kalau masih ada kepala. Kan? Oke, silakan pasiennya. Ya, ini alatnya bisa dipisah ya teman-teman ya. Tinggal ada tombolnya, kemudian dipisah. Ya, permisi ya Nabila ya, dipasangkan scoop stretchernya. Bisa dimiringkan sedikit, nah, oke. Good. Oke, setelah mengunci atas sama bawah, apakah bisa langsung diangkat tadi? Ya, harus difiksasi terlebih dahulu. Nice. Ya, lakukan fiksasi minimal 3 tempat ya, di badan, pinggul, dan ekstremitas bawah. Sudah? Oke, sekarang biasanya yang di kepala adalah leadernya atau komandonya. Siapa yang jadi komando? Sandika. Oke, Sandika, pastikan keempat komando ini siap ya. Oke, siap ya. Oke. Untuk pengangkatnya teman-teman, kalau di sebelah sini bertumpu pada kaki kiri, lawannya bertumpu pada kaki kanan. Jelas? Hitungan ketiga kita angkat ke paha dulu. Hitungan ketiga dekatkan paha dengan paha. Cek taruh di sana. Hitungan ketiga baru diangkat dengan punggung yang lurus. Jelas? Bisa? Paham? Bisa. Oke, cek. Siap teman-teman. Dengan ketiga kita taruh di paha ya. 1, 2, 3. Ya, dekatkan paha dengan paha. Oke, nice. Ya, bagus. Datar ya. Keren. Yuk. Dengan ketiga kita berdiri ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, dengan ketiga kita bawa pasien sebelah kanan. 1, 2, 3. Sana. Terus kepala ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oh iya, gimana cara nuruninnya deh? Sama, hitungan ketiga di paha dulu, hitungan ketiga baru hilang. Oke, yuk silakan satu. Baik, dengan ketiga kita taruh di paha dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, dilihat dulu temannya ada yang sesak nggak? Siapa tahu kan pasiennya berat ya, harus dicek dulu. Semua aman? Aman, oke, good. Baik, dengan ketiga kita taruh pasiennya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Yang berikutnya adalah ini teman-teman. Bentuknya seperti ini dan barangnya juga sudah ada. Apa namanya? Gampangnya, ini temannya Patrick ya. Tahu SpongeBob ya? Singkatan dari LSD. Bentuknya sama seperti scoop stretcher, bagian besar untuk kepala, bagian ini untuk kakinya. Tapi peruntukannya agak berbeda teman-teman. Ya, untuk apa? Ini ada gininya. Iya, pintar. Untuk pasien-pasien yang dicurigai mengalami cedera tulang belakang. Jadi kasus yang pertama tadi sudah terjawab. Oke, silakan kepada kalian berempat mau jadi gini lagi. Mengangkat lagi? Enggak. Oke, silakan gantian. Oke, terima kasih. Untuk
Untuk menunjang keadilan, yang menjadi pengangkatnya siapa? 4 orang cewek mungkin? Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Dia, Meka, kita sama Tarisa. Oke. Silakan pasien ke depan. Ya, di sana dulu. Kita mempraktekkan cara pengangkatan ya teman-teman ya. Nah, berhubung di sini dapat penolong, 3 orang penolong ini akan mengangkat langsung dari tanah. Kemudian 1 orang penolong ini akan mendekatkan alat. Ya, yang di kepala sepertinya sebagai leader ya Ita ya. Ya. Oke, silakan Ita. Sudah siap alatnya, Tarisa? Oke. Silakan Ita. Baik teman-teman, tangannya di bawah tubuh korban dalam hitungan 1, 2, 3. Ya. Hati-hati, lihat. Sudah bagus ya bertumbuh pada kaki yang sama, teman-teman. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3 korban diangkat ke paha. 1, 2, 3. Oke, nice. Dalam Hitungan ketiga hitungan dekat ya. 1, 2, 3 pasien didekap. Oke. Jadi dalam terus. hitungan 1, 2, 3 pasien diturunkan. Oke, paskan ya, hati-hati pelan-pelan. Iya, bagus. Sama ya, harus difiksasi terlebih dahulu baru bisa dilakukan transportasi. Ya, sudah. Ini agak mencong ya pasiennya ya. Paskan lagi ya. Oke. Ya, leadernya masih Ita. Oke, sip. Sama seperti tadi ya pengangkatannya, metode hitungan ketiga. Oke. Oke, sip. Sudah siap teman-teman? Sudah. Dalam hitungan 1, 2, 3 pasien diangkat ke paha dulu. 1, 2, 3. Dekatkan pahanya ya, dekatkan lagi. Oke, good. Sudah. Dalam hitungan 1, 2, 3 pasien diangkat ke atas. 1, 2, 3. Ya, berdiri usahakan punggungnya ya. Punggungnya lurus. Oke. Pasien sudah sejajar ya, adik-adik ya. Oke, sip. Dalam hitungan 1, 2, 3 pasien di bawah jalan. 1, 2, 3. Oke, yuk. Ya, sampai ke sana kita turunkan. Masih kuat adik-adik? Iya, oke. Ya. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3 pasien diturunkan di atas paha dulu. 1, 2, 3. Oke, pelan-pelan. Oke, sip. Pasien diturunkan ke bawah dalam hitungan 1, 2, 3. Bisa. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih kepada Nabila sudah menjadi pasien 2 kali. Oke, bisa kembali duduk dulu. Terima kasih adik-adik ya. Oke adik-adik. Jadi kita harus melakukan perpindahan, pengangkatan dan transportasi itu dengan tepat ya. Karena sesuai dengan quote ini ya, waktu itu tidak bisa diputar ya, didengar apalagi dicelupin ya. Jadi ekstrikasi angkat pindahkan dan rujuk segera pasienmu dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat adik-adik. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.